Halo semuanya, balik lagi sama saya Ilham dari tim Saya Kaya. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Karena memang di sekitar saya nih lagi pada banyak orang-orang atau teman-teman yang sakit. Dan kebetulan sayangnya saya juga kebagian nih kurang enak badan. Jadi saya berdoa untuk teman-teman yang menonton IG Live kali ini semoga selalu disehatkan ya teman-teman ya. Dan malam ini sangat bersyukur banget. Kenapa? Karena kita bakalan berkolaborasi dengan salah satu narasumber. Jadi kita bakalan ngobrolin soal strategi keuangan untuk generasi sandwich. Sambil menunggu narasumbernya, kita absen dulu nih. Teman-teman yang nonton IG Live sekarang lagi pada ngapain? Ada yang masih bekerja, atau ada yang di jalan pulang, atau ada juga teman-teman yang baru mulai berangkat kerja. Nah, sambil absen, saya ingin memperkenalkan narasumber kita kali ini bernama Mas Dani Rahmat, biasa dipanggil Mas Mamat. Nah, kita bakalan ngobrolin seputar generasi sandwich. Kira-kira apa aja sih yang bakalan bisa kita pelajari dari beliau. Beliau merupakan seorang entrepreneur dan juga financial planner. Karena kayak ada gelarnya CFP, CSA, dan QWP gitu ya. Kita tunggu Mas Dani Rahmat untuk masuk ke room IG Live. Gimana kabarnya teman-teman untuk market hari ini? Apakah sehat-sehat saja? Wah, sambil minum teh Mas Ilham, mantap Mr. Victor. Semoga sehat selalu. Mr. Victor kan lagi di ini nih, di Surabaya ya kalau nggak salah ya. Semoga gimana cuacanya di sana? Semoga cerah-cerah aja, dan kalau di Jakarta khususnya nih lagi menantikan hujan nih. Karena memang musim kemarau sudah berkepanjangan ya kan. Terus ngeliat beberapa berita itu ngomongin soal El Nino juga. Nah, El Nino juga berpotensi memengaruhi nih untuk produksi-produksi pangan gitu kan. Kalau misalnya kita lihat juga beberapa waktu ini ada ada artikel yang mengatakan harga beras naik. Karena harga produksinya tuh juga terbatas. Jadi kita sebagai manusia jangan lupa untuk selalu berdoa biar tetap ini kan masih masa kemarau, tetap hujan lah gitu, biar ada perairan gitu, biar harga beras nggak jadi naik. Bukan nggak jadi naik ya, maksudnya naiknya tidak tinggi-tinggi, nanti turun lagi gitu kalau misalnya produksi berasnya sesuai dengan permintaan. Kita sambil nunggu Mas Dani Rahmat ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman ada yang mau tanya seputar reksadana, seputar penggunaan aplikasi Saya Kaya, atau fitur-fiturnya apa aja sih, teman-teman bisa langsung chat di kolom komentar. Karena memang fitur-fitur Saya Kaya ini cukup memudahkan kita untuk berinvestasi. Oke, kita undang dulu ya Mas Dani Rahmat yang perkenalkan. Sebentar, kita tunggu Mas Dani atau Mas Mamat. Halo Mas. Halo Mas Ilham. Suara saya terdengar jelas kah? Aman-aman, jelas. Terus Oke. gambarnya juga aman. Gimana kabarnya Mas? Baik, ini mohon maaf saya agak telat karena tadi tuh meeting sampai malam. Mm-mm. Terus jalanan macet banget nyampe sini. Iya, nggak apa-apa Mas. Mas, Ya, kita si sambil. pengabdi gajian, Mas. Kenapa? Masih hashtag pengabdi gajian. Oh iya, iya. Ya, sambil sambil ngobrol-ngobrol, tadi juga saya sempat menyampaikan ke teman-teman semua bahwa di malam ini, di sesi kali ini kita bakalan ngobrolin seputar strategi keuangan untuk generasi sandwich. Nah, Siap, cuman siap. saya mau memberitahu atau mengingatkan kepada teman-teman dulu nih Mas, sebelum kita masuk ke materi. Untuk teman-teman yang menonton IG Live malam ini, jangan lupa nanti di akhir IG Live bisa mengisi kuesioner. Nah, linknya ada di bio Instagram Saya Kaya. Nah, tadi kan Mas
Mamat nih sempat mention pengabdi gajian. Kalau Ya, ngomongin ya, pengabdi gajian itu, gajian itu kan biasanya fix ya Mas ya, dengan ya. nominal sekian lah gitu. Nah, saya tiba-tiba muncul nih sebuah keresahan kan, apalagi materi kali ini kan generasi sandwich. Ya, ya. Bagaimana ya rasanya kalau misalnya kita gajiannya fix, tapi masuk ke dalam kategori anak-anak yang generasi sandwich. Apalagi generasi sandwich itu kalau menurut saya pribadi adalah seorang anak, nggak anak doang sih, maksudnya kita nih hidup dengan income yang fix, tapi kita harus mengurusi antara diri sendiri, keluarga mungkin atau yang punya keluarga dan juga orang tua atau uh, apa namanya tertanggung lainnya lah gitu. Itu bagaimana ya cara mengelola keuangan. Tapi sebelum itu, saya ingin tanya nih, apakah Mas Dani atau Mas Mamat sendiri mempunyai pengalaman Mas soal generasi sandwich secara pribadi maupun zaman sekarang itu generasi sandwichnya itu seperti apa? Kalau Mas Ilham sendiri generasi sandwich bukan? Saya tanya dulu. Uh, Ditanya saya tanya balik nih jadinya. Kalau misalnya ya mungkin tipis-tipis sih Mas, kayak menyerempet gitu. Tapi sebenarnya ya pengen banget keluar totally gitu. Ya, ya, ya. Kalau saya sendiri, kalau ditanya pengalaman, ya saya sendiri memang seorang sandwich generation gitu ya, bagian dari sandwich generation itu. Gitu. Terus banyak juga nih teman-teman yang ternyata ketika berinteraksi di Instagram, itu mereka juga sandwich generation gitu kan ya. Hmm. Gajinya tetap ya segitu-segitu aja, tapi bebannya itu kayak ada aja gitu. Pengennya bisa happy-happy sendiri gitu kan, tapi ternyata ya tiap bulan masih harus bantuin orang tua, masih harus bantuin ini itu gitu. Jadi ya pertanyaannya tadi apa? Ya saya sandwich generation ini bukan Iya, curhat ya. maksudnya dari Mas Dani sendiri itu ada pengalaman nggak soal sandwich generation? Apa yang dirasakan, Ya, pusingnya apa, ya. segala macam gitu, Mas. Kalau yang dirasakan apa, terus terang kalau dulu itu memang sempat saya itu ada di masa-masa ketika saya, aduh, ini sorry sebentar, saya ganjel dulu biar HP-nya nggak jatuh. Aman, aman, aman. Oke. Nah, saya itu sempat ada di masa-masa ketika saya ngerasa kayak ini kok kayaknya bebannya berat banget gitu ya. Jadi orang yang harus kerja ngidupin diri sendiri, terus keluarga, terus apalagi sama orang tua juga gitu ya. Tapi sekarang saya bisa bilang kalau sekarang saya itu udah di periode yang alhamdulillah saya happy, saya bisa merasakan kesempatan untuk ngebantu orang tua gitu. Oh ya. Alhamdulillah saya masih bisa ada di kondisi kayak sekarang gitu. Jadi I'm a happy sandwich generation gitu kalau saya bisa bilang gitu ya. Jadi memang lebih ke arah dulunya merasa apa ya terbebani atau apa, tapi secara berjalannya waktu mungkin ada mindset atau income-nya lebih bertambah, jadi bisa dibalik dan Iya, membantu orang tua gitu. benar benar benar. Untuk teman-teman di sini coba sebelum kita masuk materi lebih mendalam nih, sebelum kita ngebahas soal strategi keuangan di generasi sandwich, siapa di sini yang merasa bahwa kalian masuk dalam kategori generasi sandwich dan dari kapan gitu? Bisa absen sini dan kalau misalnya teman-teman Coba. punya pertanyaan tentang generasi sandwich, bisa tanya langsung di kolom komentar. Nah, Ya, ada keresahan lain, Mas tadi, Mas Dani sempat mention ada alhamdulillahnya sekarang di posisi yang happy gitu membantu kedua orang tua dan orang-orang lain di sekitar Mas Dani. ya, Kira-kira ya. tantangan utama yang dihadapi generasi sandwich dalam mengelola keuangan itu seperti apa, Mas? Tantangan utamanya ya. Mm-mm. Tantangan utamanya sih terutama karena memang penghasilannya ya sebenarnya segitu-segitu aja terbatas gitu kan. Mm-mm. Cuma memang harus mikirin itu tadi orang tua sama diri sendiri. Nah, pertanyaannya adalah jadinya ketika suatu saat dihadapkan pada kondisi orang tua lagi butuh banget dibantu gitu kan, terus kemudian kitanya juga butuh, kita harus prioritaskan yang mana. Nah, itu tantangan terbesarnya. Jadi yang mana dulu nih yang mau diduluin, bantuin orang tua dulu atau kehidupanku dulu gitu. Kalau bantuin orang tua dulu, kehidupanku sendiri akan
bisa jadi berantakan gitu. Tapi kalau misalkan aku nggak bantuin orang tua, mengutamakan diri sendiri, jadinya gimana gitu kan ya. Nah itu mungkin bisa jadi sih apa yang dihadapi oleh banyak orang gitu kan. Hmm. Apalagi di Indonesia itu saya nggak tahu nih kalau Mas Ilham gimana ya. Tapi kalau saya sendiri dibesarkan itu dengan ajaran kalau kita itu memang harus berbakti sama orang tua gitu kan Ya. ya. Mungkin kita pengen memprioritaskan diri sendiri, tapi ketika kita dihadapkan pada kenyataan bahwasanya kita harus berbakti sama orang tua, jadinya takut durhaka kan kita kan, Ya. gitu. Padahal sebenarnya kalau ngomongin objektif dari sisi keuangan, kita itu tidak bertanggung jawab atas beban keuangan orang Hmm. lain. Harusnya gitu kan. Makanya Iya. saya sekarang ini beralih dari pertanyaan beban terbesarnya Hmm. apa, saya selalu mengampanyekan siapin aset 300 kali gaji biar kita itu tidak menjadi beban anak cucu kita nanti gitu. Oh, Biar iya. kita tidak menciptakan generasi sandwich berikutnya gitu. Makanya saya itu suka banget ngomong seperti itu gitu. Hmm. Jadi memang kalau dari Mas Dani, memang kita harus di awal nih. Jadi untuk teman-teman nih yang menonton IG Live ini, sebenarnya ini ada pesan tersirat sih dari Mas Dani. Ibarat kata, hopefully kita bisa memutus rantai generasi sandwich kepada anak keturunan kita nantinya. Tapi Mas Dani, nah tadi kan sempat ngomongin 300 kali gaji. Nah buat teman-teman di sini yang sudah nyemplung, lahir, besar, itu gimana cara prioritasin gitu Mas? Kalau mungkin uh, Ya, ya. kalau misalnya antara orang tua dan misalnya sudah punya istri atau apa kan bisa dibilang utamakan istri terlebih dahulu, kemudian orang tua. Tapi Ya, ya. dua-duanya nggak boleh gimana ya? Ya harus diprioritasin gitu. Tapi kalau untuk dari pengalaman sendiri itu seperti apa? Kadang juga juga bingung nih kalau di posisi kayak gini, Ya, ya. keluarga butuh, Benar. orang-orang sekitar kita juga butuh gitu Mas. Yang jadi kuncinya sebenarnya gini apa namanya, kita tuh harus bisa budgeting plus Hmm. komunikasi gitu kan. Kayak klise banget gitu kan, budgeting sama komunikasi apa sih sesuatu yang standar banget yang diomongin gitu kan, dan itu kayak semua orang nyebut itu tuh, tapi beneran beneran ini sangat-sangat bisa berpengaruh gitu, Mas Ilham. Budgeting gimana? Budgeting itu ya kita alokasi penghasilan kita itu bagaimana gitu kan. Hmm. Alokasi penghasilan kita itu sebenarnya kan yang paling sederhana kan 20% buat investasi, Hmm. 30% buat seneng-seneng, 50% buat kebutuhan hidup gitu. Terus Betul. habis itu komunikasi. Komunikasi sama siapa? Komunikasi sama keluarga dan orang tua kita gitu. Nah, si budgetingnya sendiri kita itu harus alokasikan nih buat kalau misalkan tadi kan 20, 30, 50 yang paling standar nih. Nah, kita Iya. bisa pecah lagi tuh 20, 30, 50 misalkan dari 50% kebutuhan kita, 10%-nya kita pakai buat bantuin orang tua. Kalau penghasilannya 5 juta, Hmm. 500 ribu per bulan kita kasih ke orang tua gitu. Kalau misalkan mau lebih, oke kasih 20% ke orang tua. Nah, dari 20% untuk orang tua sejuta berarti kan dari 5 Hmm. juta. Hmm. Itu sisanya kita baginya gimana? Apakah investasi tetap 20%? Apakah tetap kita mau senang-senang 30%? Atau kebutuhan kita yang mau kita hematin gitu. Jangan kita nggak budgeting, terus orang tua kita bantu sejuta. Kita masih mau tetap happy-happy terus tiap malam nongkrong di kafe sama teman-teman. Habis itu kita nggak investasi gitu kan. Nah, Hmm. kalau kayak gitu, jadinya bukannya kita mau bantuin orang tua, tapi kita malah menjerumuskan diri sendiri ke Iya. jurang apa ya, lembah kenistaan keuangan gitu. Jadinya berantakan keuangan kita gitu. Iya, iya, Nah, iya, iya. sama kunci keduanya Hmm. Mas, komunikasi Hmm. sama keluarga, sama orang-orang terdekat kita. Keluarga siapa? Orang tua kita. Kita harus bisa ngomong, Ma, Pa, Bapak, Ibu, aku itu gajinya segini Hmm. loh. Aku kalau mau bantuin Bapak Ibu itu bisanya segini Hmm. gitu. Kalau misalkan Bapak Ibu butuh bantuan aku bisanya Hmm. segini. Kalau misalkan dipaksa lebih dari itu, aku nggak bisa Bapak Ibu gitu. Ayah Bunda, Mama Papa gitu. Kalau Hmm. orang tua yang benar, karena banyak juga orang tua yang durhaka menurut saya. Loh, kok bisa orang tua durhaka gitu Gimana kan? tuh? Kalau orang tua yang benar, mereka tahu kemampuan anaknya, ya mereka minta tolong sama anaknya dibantuin untuk kehidupan masa Oh. tuanya, dan mereka pakai uang itu dengan benar. Nah, ternyata banyak juga yang cerita sama saya, Mas Ilham, orang Hmm. tuanya itu ternyata financial monster. Financial monster yang kayak gimana? Mereka itu
tuh pakai kartu kredit buat belanja untuk yang ya senang-senang aja Penting. gitu. Ya. Jadi pengen beli tas, pengen beli apa, pokoknya belanja. Hmm. Banyak orang tua yang juga kayak gitu. Hmm. Terus ada juga yang orang tuanya itu minjem duit, memang mungkin tujuannya itu mereka udah mau masuk masa Hmm. pensiun, terus mereka Hmm. mau Hmm. usaha, mereka ngambil pinjaman ke bank, terus Hmm. dipakai buat nggak tahu bangun usahanya. Padahal seumur hidup mereka nggak pernah usaha, gitu. Terus Oh, minjem duit, ya memang niatnya mulia dipakai buat usaha, tapi habis minjem duit karena nggak pernah usaha, nggak pernah tahu gimana nyiapinnya, oh ya ya, akhirnya duitnya habis dipakai buat beli ini, beli itu, beli ini, ya. beli itu, nggak jelas ujung-ujungnya anaknya harus bayarin. Ini Hmm. banyak banget yang kayak gini kasusnya, dan beberapa kali saya bantuin teman-teman yang menghadapi kondisi kayak gini gitu. Nah, kalau misalkan yang dihadapi adalah orang tua yang sorry durhaka tadi, Hmm. ya kita harus benar-benar tegas. Mama, papa, kalau tadi kan masih ngomong minta pengertiannya, penghasilanku Ya. segini, kalau misalkan nanti bisa bantu lebih, bantu lebih. Nah, kalau Hmm. kayak gitu harus benar-benar tegas. Kondisi ini nggak bisa. Kalau misalkan Bapak Ibu tetap maksa buat belanja, pakai kartu kredit, tetap utang pakai paylater segala macem, aku Hmm. nggak bisa bantu. Kalau misalkan pun mau bantuan aku, maksimal segini sebulan. Nah, Hmm. komunikasi ini harus bisa dibangun antara kita sama orang tua kita, sama keluarga kita, terutama istri gitu ya. Biar kita Ya. bisa bantuin orang tuanya itu dengan sukarela dan dengan bahagia gitu. Jangan sampai istri kita nggak tahu, suami kita nggak tahu, diem-diem kita kasih duit ke orang tua gitu. Jadinya bubar jalan ketika ketahuan. Jadi ada dua hal nih Mas yang kalau saya tangkap, yang pertama budgeting, yang kedua komunikasi. Dan saya Betul. cukup tertarik yang masalah budgeting karena biasanya kan kalau personal apa ya financial plan itu kan kita ngomongin 50 30 20 10 tuh atas kesadaran kita untuk kebutuhan kita, pokoknya semuanya balik lagi kepada kita lah gitu. Ya, ya. Nah, ketika ada si sandwich generation ini rada tricky nih. Jadi memang misalnya ini 20 10 atau 20 30 sisanya. Terus yang ini untuk kebutuhannya di kebutuhan lagi teman-teman. Ternyata kita breakdown lagi nih. Tadi kan Mama sempat bilang nih, misalnya dari 50% ini 10%-nya untuk bantuin orang tua. Berarti untuk kebutuhan kita kan kurang lebih sisanya 40%. Nah, dari 40% ini apakah kita akan menghidupi atau ya untuk kebutuhan sehari-hari 40% atau kita mengurangi porsi yang ada di untuk keinginan dimasukkan ke kebutuhan gitu tanpa Ya, harus ya. menghapuskan kebiasaan gitu kan. Nah itu balik lagi sih pilihan teman-teman lagi untuk porsinya seperti apa. Dan yang Betul, kedua adalah betul. komunikasi. Jadi terkadang memang Mas, aku nggak tahu ya. Maksudnya kan ada anak atau generasi sandwich atau generasi kita lah. Ya, Kalau ya. ngomong nominal kepada orang tua kayaknya sungkan, atau ngomong nominal kepada orang sekitar kayaknya sungkan. Bahkan hal itu sebenarnya dibutuhkan banget buat apa? Karena kalau misal saya menangkap dari insight Mas Dani itu memang untuk tahu kondisi kita saat ini gitu, apalagi misalnya Ya, gajinya juga untuk menghidupi apalagi yang udah punya anak segala macam, itu kan yes. memang sebagai kepala rumah tangga mungkin saya mulai merasakan nih kayak ngetatnya seperti apa gitu kan. Jadi memang balik lagi sih harus komunikasi dan juga budgeting. Terus tadi Mas Mamat sempat mention masalah investasi. Apakah investasi itu merupakan bagian penting dari strategi keuangan untuk generasi sandwich, Mas? Kalau untuk generasi sandwich, kalau saya bilang enggak ya enggak benar juga gitu. Karena Hmm. anyway, Hmm. investasi itu penting untuk semua Hmm. orang gitu, nggak cuma Hmm. generasi sandwich. Kalau untuk orang yang biasa-biasa aja penting, apalagi untuk generasi sandwich. Tapi Ya. investasi memang bukan solusi utama gitu kan ya. Solusi utamanya kalau emang generasi sandwich kurang income-nya, kayak ngerasa kecekek, solusinya ya naikin income-nya, Ya. tambahin kerjaan, terus kerja tambahan, Hmm. tambahin income, pokoknya naikin income dulu. Nah, Hmm. tapi apakah investasi penting? Tetap penting banget. Kenapa? Karena itu tadi, kita investasi untuk diri kita di masa depan. Buat apa gitu kan? Buat biar kita itu bisa mandiri secara keuangan di masa kita sudah tidak bekerja lagi kan, Mas Ilhamnya. Ya. Uh, Mungkin tidak bisa membantu kita saat ini yang masih dalam kondisi sandwich karena orang tua kita masih butuh bantuan kita.
Ya Mm-mm. nggak apa-apa, mau nggak mau budgeting tadi tetap digalakan, kok Mm. digalakan, didisiplinkan budgetingnya gitu kan ya. Investasinya tetap terus jalan, buat apa? Buat di masa depan, biar apa? Balik lagi, biar kita tidak menciptakan generasi sandwich berikutnya gitu. Buat teman-teman biar bisa pensiun dengan nyaman, dengan tenang, dengan duit sendiri, nggak harus minta anak. Nah, jangan sampai nih kita yang sekarang masih muda, masih aktif bekerja, Mm-mm. dan jadi generasi sandwich, kita tuh kepikiran, nggak apa-apa, banyak anak, banyak rezeki, toh nanti kalau tua aku bisa minta sama anak. Loh, itu yang bahaya gitu kan. Lah, kalau misalkan kita sekarang kepikiran nanti pensiun itu minta anak, berapa bedanya kita sama orang tua kita Ya. yang membuat diri kita tuh jadi generasi sandwich gitu. Mm. Makanya investasi tetap penting, jauh lebih penting untuk generasi sandwich, untuk investasi gitu mas. Jadi teman-teman, highlight pertama yang harus kita ambil adalah untuk orang yang tidak generasi sandwich saja investasi penting, apalagi untuk orang yang Betul. generasi sandwich. Dan misalnya, kalau misalnya aku jabarkan atau aku gambarkan simulasi itu tadi, Mas Denny seperti ini. Misalnya ini orang atau kita lah, generasi sandwich. Jadi yang dari ke arah bawah ini untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri dan juga orang tua gitu kan, untuk generasi sandwich. Nah yang dari sini ke atas itu untuk masa depan kita. Jadi salah satu caranya dengan berinvestasi. Jadi tadi Mas Mamat juga bilang bahwa ya porsinya mungkin bisa disesuaikan atau dikurangi, atau ya teman-teman enaknya gimana, tapi lebih ke arah disiplin gitu. Sebenarnya investasi pun kalau misalnya kita tahu mungkin kayak wah harus modal berapa juta nih, berapa puluh juta. Enggak, teman-teman bisa berinvestasi tuh di saya kaya dalam modal minimal 10.000 teman-teman. Jadi di saya kayak ini teman-teman bisa berinvestasi reksadana. Banyak pilihannya. Nah, kategorinya ada reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, reksadana campuran, reksadana saham, dan juga reksadana indeks. Nah, untuk teman-teman di juga misalnya, saya ingin ngumpulin dana pensiun, tapi saya juga ingin membantu orang tua, tapi ngumpulin dana pensiunnya melalui investasi yang syariah. Nah, di saya kaya juga ada produk-produk syariah. Caranya, teman-teman masuk ke aplikasi saya kaya, terus klik bagian produk, terus di atasnya ada kayak move button gitu, teman-teman bisa klik aja. Nanti kalau misalnya diklik, backgroundnya akan hijau dan itu produk-produk syariah. Dan teman-teman jangan lupa yang belum download aplikasi, jangan lupa masukkan kode referralnya Dani Dani Rahmat. Rahmat, saya Iya, tulis dulu mas, ini oke kode oke. referralnya, Nanti saya. biar teman-teman ini ya. Bentar. Jadi memang Mas Dani ini kita sambil sambil ngobrol, sambil Nah, kasarnya minta janganlah gitu kan, untuk insight teman-teman nih yang generasi sandwich. Sebentar Mas, untuk chatnya belum masuk Mas. saya barusan itu sih, apa namanya, masukin Dani Coba di Rahmat. sini, oh iya. Kami juga mengingatkan untuk KGG Live ini nanti teman-teman, kami minta tolong untuk mengisi survei. Nah, linknya ada di bio Instagram saya kayak, atau aku ketik ulang ya. Boleh. Sebentar. Untuk teman-teman yang mau tanya seputar generasi sandwich, boleh lo langsung di kolom komentar. Jadi kalau sekarang orang alasan nggak bisa investasi karena nggak punya duit gitu kan, itu kayak apa ya, cari pembenaran untuk tidak membantu dirinya sendiri di masa depan gitu. Kayak misalkan apa ya, kan ya itu tadi, Mas Ilham, investasi di saya kayak bisa dari 10.000 rupiah gitu kan ya. Nah Ya. kalau orang bilang, aduh aku duitnya nggak ada gitu. Nah coba diganti mindsetnya, investasi di depan. Jadi begitu gajian gitu kan, teman-teman langsung sisihin nih, gajian 5 juta, 20% dari 5 juta itu sejuta gitu ya. Sejuta langsung beli reksadana di saya kaya gitu, disisihin. Bahkan kalau bisa nih semuanya ya dikurangilah dengan biaya operasional seminggu pertama. Misalkan seminggu, tiap minggu itu butuh untuk biaya ongkos apa namanya, ongkos ke stasiun, ongkos kereta segala macem. Ya dari 5 juta butuhnya itu kayak 200.000 seminggu gitu ya. 200.000 sisain di rekening,
yang 4.800.000 itu beliin reksadana pasar uang, gitu kan. Nah, habis dibeli reksadana pasar uang, biar apa? Biar nggak langsung habis duitnya. Jadi operasional seminggu aja gitu kan. Terus habis itu sisanya 20% kan, 20% buat investasi sejuta. Ya 20% dari misalkan reksadana pasar uang mungkin di switching ke reksadana pendapatan tetap atau reksadana indeks atau reksadana saham gitu. Bisa kayak gitu teman-teman. Sisanya tetap di reksadana pasar uang. Lo kebutuhan yang lain gimana? Kalau pas ada kebutuhan, baru cairin. Misalkan bantu orang tua 500.000 baru dicairin. Kan reksadana pasar uang itu satu hari besoknya bisa cair gitu Mas Ilham Ya. ya, kalau saya nggak salah ya. Gitu. Mm-mm. Jadi pengelolaan keuangan itu tinggal kita mau apa enggak. Kalau kita bilang saya nggak bisa nyimpen duit karena nggak ada duit yang disimpan, itu kalau saya sih saya balik. Kamu nggak ada duit yang disimpan karena kamu nggak mau ngatur. Ini Ya. saya nyinyir, saya nuduh nih. Setuju. Gitu. Jadi memang harus kita disiplinkan diri sih ketika income kita dapat gitu kan, entah di awal bulan pada saat gajian atau teman-teman yang pengusaha nih atau memiliki usaha gitu dapat income langsung sisihin untuk investasi. Dan teman-teman juga bisa apa ya berinvestasi di reksadana pasar uang. Selain investasi, teman-teman bisa menjadikan reksadana pasar uang sebagai dana darurat alternatif. Nah, Yep. Mas, mungkin sebagian dari kita nih yang menonton IG Live sudah mengerti nih porsinya bagaimana, cara mengelola keuangannya bagaimana. Nah, ini agak agak tricky sih. Bagaimana generasi sandwich tuh dapat menghindari perangkap keuangan, misalnya tiba-tiba lagi ada kebutuhan utang konsumen yang tinggi gitu. Itu untuk mengakalinya seperti apa, Mas? Nah gini-gini, apa namanya? Namanya perangkap keuangan gitu kan ya. Hmm. Yang namanya keuangan itu sebenarnya kita lakukan itu dengan sepenuh kesadaran kita Hmm. gitu. Jadi kita mau ngapa-ngapain itu kita ada waktu untuk pause, untuk sejenak kita wait. Ini apaan ya? Aku harus ini atau enggak? Harus masuk ke sini atau enggak? Harus beli ini atau enggak? Harus tanda tangan ini atau enggak gitu loh. Jadi kalau misalkan ada yang bilang aku terjebak, mohon maaf nih untuk para korban pinjaman online yang mungkin memang terjebak pinjaman online ilegal, iya mungkin sekarang kalian jadi korban. Tapi sebelum sebelum terjebak itu, dulu waktu sebelum ngambil itu pertimbangannya apa gitu. Jadi gini, kalau misalkan teman-teman gaji 5 juta, budgeting dilakukan. Budgetingnya tadi 20% investasi, 10% buat orang tua, 30% seneng-seneng, sisanya buat kebutuhan hidup gitu kan ya. Kalau misalkan sudah dilakukan, kok ya bisa akhirnya ngambil pinjaman online, akhirnya ngambil utang konsumtif. Utang konsumtif ini yang kayak gimana? Kalau misalkan duitku kurang buat beli bahan pokok. Nah, yakin yang lain itu yang untuk beli bahan pokoknya kurang, tapi yang lain-lain itu memang semuanya perlu gitu. Kalau misalkan memang yakin semuanya perlu, berarti masalahnya itu bukan apa namanya terlalu gede expense-nya bukan, tapi kurang income-nya. Jadi kalau misalkan memang semuanya itu sudah sesuai kebutuhan gitu kan, kita udah hidup hemat, kita udah sangat-sangat hati-hati, nggak sampai ngutang gitu kan, tapi masih kurang juga, berarti income-nya yang kurang gede. Mohon maaf nih, saya kayak ngomongnya gampang banget. Lu enak sih, Mat, ngomongnya gitu kan, tapi kan yang nyari duit ini susahnya setengah mati. Mohon maaf teman-teman, saya juga merasakan susahnya mencari uang, karena jam segini aja saya apa sama Mas Ilham juga masih pakai baju yang saya pakai kantor tadi pagi teman-teman gitu loh. Jadi nggak semua orang itu bisa hidup dengan mudah. Kita memang harus berjuang gitu. Mohon maaf, memang harus berjuang gitu kan. Nah, tapi kalau misalkan yang memang sebenarnya nih belum pernah ngecek apakah semua yang dikeluarkan itu butuh atau enggak, coba dicek dulu nih teman-teman pengeluarannya itu memang perlu apa enggak. Misalkan iPhone 15 keluar nih, kita punya kartu kredit, limitnya 30 juta, iPhone 15 keluar, bisa pre-order gitu kan, 2 minggu lagi nyampe barangnya. Pas kita mau gesek kartu kredit mau pre-order, coba ditanya, iPhone 15 ini bisa ngapain buat saya perlu apa enggak? Kalau saya nggak beli iPhone 15 ini, saya masih bisa hidup apa enggak? Oke, nggak iPhone 15, apa ya? Misalkan, promo, buy one, get one free, atau buy two, get three, gitu kan. Jadi beli 2,
gratisnya satu, dapatnya Hmm. tiga kan jadinya kan. Hmm. Promo yang kayak gitu, sebelum teman-teman memutuskan datang ke counter, beli Hmm. satu tas apa ya, jangan, kalau Chanel kan kemahalan ya, Hmm. Chanel bisa 100 juta gitu ya, beli Hmm. tas Charles and Kit, Hmm. beli satu tas Charles and Kit dapat satu pasang sepatu misalkan, Hmm. tasnya 5 juta gitu kan, aku punya limit kartu kredit nih, lumayan nih dapat sepatu gratis gitu kan, sepatunya mungkin 2 juta gitu. 5 juta ini kalau teman-teman gesek, yakin bisa bayar apa enggak? Yakin perlu gitu kan? Kalau enggak ya jangan dilakukan. Jadi kalau ngomongin saya terjebak di situasi ini, nah terjebaknya itu waktu kemarin gesek, waktu kemarin approve, klik, apply gitu kan, waktu kemarin melakukan transaksi di depan, itu sadar apa enggak pertanyaannya. Hmm. Jadi please, untuk bisa terhindar dari jebakan-jebakan keuangan, Hmm. be mindful on what you are doing. Be mindful akan apa yang teman-teman lakukan terkait keuangan gitu. Jadi ya jangan melakukan segala sesuatu yang terkait keuangan itu dengan impulsif Hmm. begitu. Gitu kali ya Mas Siramnya. Setuju sih, setuju banget sih. Terkadang kita inginnya cepat, ya kan? Padahal kita udah budgetnya inginnya cepat, lupa tuh Ya, di yang kepala harusnya planningnya lupa. gimana gitu. Apalagi tadi Mas Mamat sempat mention, misalnya ada iPhone 15 terus kantong kredit limitnya 30 juta kan, 20 juta sekian kan dapat, masih Ya, sisa limit dikit ya. Wah, menarik juga nih. Tapi langsung lupa nih di sini nih. Apakah kita sandwich generation atau apa gitu. iya, Bulan iya, iya. depan baru deh. Gitu. Tiba-tiba misalnya yang lagi usaha lagi surat income atau tiba-tiba ada amit-amit PHK segala macam, udah deh. Udah parah deh, ke depannya makin parah. Jadi memang kalau misalnya dari Mas Mamat adalah kita harus mindful dengan apa yang kita putuskan, apalagi khususnya soal keuangan. Nah, ngomongin ini kan mindful ya. Mindful itu berhubungan dengan kesadaran diri atau mental. Nah, ini ada keresahan lainnya nih, Mas Mamat. Jadi Apa bagaimana tuh? cara menjaga kesehatan mental dan emosional saat kita menghadapi tekanan keuangan sebagai bagian dari generasi sandwich. Apalagi tadi tuh Hmm, ketemu hmm. perangkap keuangan tuh. Bagaimana, Mas? Ini saya bukan ahli kesehatan mental ya. saya Hmm. saya ngomonginnya masalah ngatur duit gitu kan ya. Cuman memang kalau misalkan ini kita itu ada di satu kondisi ketika kita tuh nggak punya duit dan banyak kebutuhan yang harus dikeluarkan, Hmm. memang kita itu akan ngerasa sangat tertekan gitu. Nah saya sering berada di kondisi itu. Duitku itu udah tinggal segini, kebutuhanku A B C D E banyak banget, stres gitu, stres. Beberapa kali yang terjadi dengan saya ketika terjadi seperti itu, what I did, apa yang saya lakukan adalah saya list down kebutuhannya dari A sampai Z, Hmm. terus kemudian saya pikirkan nih, kira-kira kalau misalkan pengeluaran yang A saya tidak lakukan, efeknya apa? Hmm. Pengeluaran B yang tidak saya lakukan, efeknya apa? Pengeluaran C yang tidak saya lakukan, efeknya apa? Terus udah saya list down semua efeknya, mana yang kira-kira apa efeknya itu konsekuensinya paling parah, sama yang nggak paling parah yang mana saya urutkan tuh. Dari yang paling parah dulu di atas. Oh, Gitu kan dibobotin ya, ya. Mas ya? Ya, dibobotin mana yang kira-kira efeknya buat saya itu Hmm. akan paling parah, itu saya taruh paling atas. Yang Hmm. kira-kira kalau nggak dilakukan kebutuhan ini, ya udah nggak apa-apa, paling menderita dikit tapi nggak apa-apa gitu kan. Itu yang Iya. paling bawah Iya. gitu. Nah terus habis itu sisi yang lain saya juga tulis kira-kira apa yang bisa saya lakukan untuk dapat uang tambahan yang Hmm. halal, Iya, yang betul. halal. Jangan Betul. yang halal dan gak nyusahin orang lain gitu. Iya. Jangan yang minjem dulu 100 untuk tali silaturahim, itu nggak ada di ini, saya nggak ada gitu kan. Nah habis itu stres, memang melakukan itu stres, tapi at least saya tahu nih kira-kira kalau Hmm. misalkan ada yang saya lakukan saya bisa lakukan, tapi kalau udah nggak ada yang saya lakukan dan Hmm. dengan apa yang saya punya saya bisa selesaikan apa aja yang efeknya paling parah buat saya kalau nggak saya lakukan gitu. Dengan kayak gitu, oke, saya bisa terima misalkan berhenti di efek yang oke, sedang-sedang saja sampai paling ringan gitu kan ya. Paling nggak saya udah ukur, kalau saya nggak Hmm. lakukan ini, apa yang akan saya alami.
resiko apa yang akan saya tanggung gitu. Dengan kayak gitu, saya kemudian bisa mencoba berdamai dengan diri sendiri. Oh, oke, ya sudah. Yang bisa saya lakukan adalah saya menyelesaikan kewajiban A, B, C, D, E, yang F sampai Z, saya nggak bisa lakukan, dan saya siap terima apapun konsekuensinya. Kalau saya harus minta maaf sama orang, saya minta maaf sama orang. Kalau saya harus melakukan sesuatu lebih berat, saya harus melakukan sesuatu lebih berat. Contohnya kayak apa? Misalkan, kalau misalkan saya punya duitnya, saya bisa ke stasiun itu dengan naik ojek. Jadi gampang Iya. gitu kan ya. Karena nggak punya duitnya, ya udah saya jalan kaki terpaksa gitu. Menderita nggak apa-apa, tapi ya udah nggak apa-apa gitu. Jadi itu dengan kayak gitu beberapa kali melakukan itu, alhamdulillahnya efeknya tuh jadi nggak terlalu stres. Masih stres sih, masih berat rasanya, tapi ya oh ya sudah nggak apa-apa gitu. Dan berdamai sama diri sendiri, terima kalau diri kita itu memang banyak kurangnya, terima kalau kita tuh memang harus mengalami itu. Jangan pikiran harusnya kan orang kayak gini, harusnya Ya, kayak gitu. Enggak, ya, kita ya, kita nggak harus hidup dengan harusnya kok ya. gitu. Dan melihat sosial media, standar kita jadi naik. Kalau nggak melakukan itu, sepertinya hidup kita sudah gagal. Karena ketika tidak melakukan itu, sepertinya kita tidak bisa apa-apa gitu. Padahal kita memiliki semuanya di sekitar kita. Dan Betul, kuncinya betul. tadi si Mas Mamat juga bilang bukan di data ya, dicatat atau dilihatlah atau Ya, ya, dikoordinasi kira-kira apa dampaknya kalau misalnya kita nggak melakukan A, melakukan B, terus diurutkan, dikasih bobot. Nah itu bisa lebih menenangkan diri kita. Kadang kan kita kayak betul. overthinking, bingung apa yang harus kita lakukan. Udah income-nya segitu-segitu aja gitu kan. Maksudnya belum ada apa ya, tanda-tanda kenaikan gaji atau apa, kemudian kita masuk generasi sandwich terus masalah banyak, itu terkadang yang membuat kita hidup kok gini-gini amat ya gitu. Padahal dengan kita mendata, salah satunya untuk meminimalisir dan menjaga mental health atau kesehatan pikiran, jiwa, raga kita agar lebih sehat lagi, kurang lebih kayak gitu ya Mas. Ya, Jadi gampangnya sih ya, kesimpulannya itu gini, gampangnya itu sederhananya kita lakukan yang bisa kita lakukan dan lepaskan apa yang kita nggak bisa lakukan gitu. oh Jadi nggak iya. usah berharap sama sesuatu yang nggak bisa kita lakukan, tapi lakukan yang bisa kita lakukan aja gitu. Jadi lebih ke arah kontrol diri lah ya. Kalau misalnya sesuatu yang nggak bisa dikontrol, ya udah Ya gitu. udah Tinggal berdamai gitu. diri aja gitu. Ngapain Dan sekarang dipikirin kan? sadar diri gitu, ya udah, ya udah. Iya. Nah, kebetulan Mas Dani ini sudah ada di penghujung acara nih. Oh iya iya. Nggak kerasa. Jadi, sorry. Kira-kira ada tips terakhir nggak Mas untuk apa namanya, dengan topik strategi keuangan untuk generasi sandwich untuk kita semua? Kalau dan saran dari saya buat teman-teman yang belum mulai investasi, pakai platform apapun, tapi kalau bisa pakai Saya Kaya gitu kan ya. Kalau belum mulai pakai Saya Kaya, coba mulai pakai. Terus kemudian ya itu tadi, apa namanya, untuk bisa ngatur duitnya, bener-bener dari gajian itu, kalau emang yang ekstrim ya, sisihin dulu seminggu aja buat biaya hidup, terus sisanya masukin dulu ke Saya Kaya, baru dari situ budgeting. Bener-bener budgeting mana yang buat kebutuhan dana darurat, mana yang kebutuhan A, B, C, D, E, habis itu baru switching, kebutuhan yang lainnya, kalau butuh baru cairin. Teman-teman lihat deh, nanti efeknya ke diri sendiri itu apa. Begitu duit kita sudah masuk ke produk investasi, yang ternyata mencairkannya juga gampang, cuma butuh 1 hari doang, hari ini dicairin, besok kita terima duitnya. Nah itu teman-teman akan ngerasain, oh ternyata ngatur duit itu seenak ini ya, punya kontrol keuangan itu seenak ini ya, Betul. punya apa namanya, duit yang nggak habis-habis itu ternyata seenak ini ya. Teman-teman akan ketagihan, bulan depan akan melakukan lagi dan lagi dan lagi dan lagi, nggak sadar ternyata kebutuhan terpenuhi, orang tua juga bahagia, kita sendiri jauh lebih bahagia karena aset kita tetap ada dan berkembang gitu. Itu tips yang sebenarnya sederhana, cuman tinggal dilakuin aja sih sebenarnya. Terima kasih banyak Mas Daniel Rahmat atau Mas Mamat, dan jangan lupa teman-teman bisa download aplikasi Saya Kaya di App Store ataupun Play Store, dan jangan lupa
masukin kode referralnya Dani Dani Rahmat. Dan teman-teman, wah ada efeknya. Oh gitu. Dan teman-teman Wow. untuk apa ya namanya mengisi survei yang linknya ada di bio Instagram saya kayak. Terima kasih juga untuk teman-teman semua yang sudah menonton IG Live kami. Semoga bermanfaat dan semoga langsung bisa diaplikasikan. Saya Amin, terus amin. Dani, saya terus teman-teman semua yang menonton IG Live. Saya Ilham, undur diri dulu sampai ketemu di kolaborasi berikutnya. Bye-bye. Thank you.